Namaku Nada, 18 tahun, Indonesia asli. Banyak kurangku yang orang bilang istimewa. Apa yang istimewa dari seorang penyandang klep palate? Langit-langit mulutku tak terbentuk waktu Umi defisiensi asam folat saat aku dikandungnya di usia 15 tahun. Bukan cuma itu, jatah spesialku masih banyak. Aku diberi nama Nada karena dikira akan jadi artis oleh Umi. Gara-gara saat aku lahir, tangisanku lain dari yang lain. Padahal bagiku, nada itu tidak ada. Itu hanya nama. Tak ada nada di universeku. Universe nada tanpa nada. Tatapan heran, iba, jijik. 1000 tatapan hening yang lebih lantang dari apapun yang tak ada di duniaku. Tak terlewat tatap leceh mencari celah keyakinan bahwa aku lemah dan mudah takluk. Apanya yang istimewa membiarkan aku bicara adalah hiburan, tontonan bagi manusia-manusia seperti kalian. Manusia yang hidupnya sama, yang kelahirannya selalu diiringi dengan ucap syukur dan gumam. Alhamdulillah, lengkap sempurna. Makin banyak orang berucap syukur karena hidupnya jomplang dari nasibku. Hei, ingat, aku adalah pahlawan di hidup kalian. Aku adalah tempatmu membuang rasa sia-sia dalam kehidupan yang terlalu biasa-biasa. Sudah 8 meja sambangi, 8 pula yang mengganggu hatiku. Tak perlu berbisik, tak perlu ragu mengungkap rasa jengahmu. Selama mulutmu tak kubaca, tak ada yang aku dengar, tak ada yang aku tahu. Kupikir dengan baju putih hitam ini, akhirnya aku sama. Map ijazah paket C ini harusnya membuat kita sama. Aku juga pintar, meskipun tamatan kejar-kejaran. Bukan karena aku kaum berbahan seperti kalian, tapi karena satu-satunya guru SLB di desaku diterima P3K. Katanya hidupnya akan membaik, pindah ke kota, meninggalkan aku dan 4 orang murid istimewanya dalam keheningan dunia kami. Lalu kami bagaimana? Sekolah kita ditutup. Mungkinkah belum lancar pencapaiannya? Aku hanya bisa menepuk teman SLB lintas usiaku ini. Banyak ibu-ibu yang memeluk anaknya tiap kali melihatku lewat. Mereka tidak menyerang, tidak juga menghina. Mereka hanya bersyukur, bergumam lewat gerak mulut yang bisa kubaca lama-lama. Ih, amin tuh. Tak meleset perkiraan Umi. Aku jadi orang dikenal layaknya artis. Kelahiranku adalah berita di satu petikan surat kabar 18 tahun yang lalu dengan judul "Remaja kriminal tersangka penghilangan nyawa berusia 15 tahun melahirkan bayi cacat di penjara."
panggil. Masa kecilku hidup dengan emak. Lalu setelah emak meninggal, aku berpindah dari kobong ke kobong. Umiku mati di penjara yang merampas hidupnya. Akhir hayatnya adalah sebagai pembunuh. Iya, umiku memukulkan batu kali tepat di belakang kepala bapakku. Setidaknya dialah penyebab aku hadir di rahim umi. Lelaki itu goyah setelah tenaganya habis, merudah paksa umiku di dalam kondisi mabuk pil BK. Dia ambruk, umi memukulnya lagi semuanya. Tanpa ampun, dindingnya badan gontai laki-laki itu. Mungkin untuk pertama kalinya Umi merasakan kemenangan dalam hidupnya yang harus dia bayar dengan seluruh sisa waktunya, harus terkurung dan mati dalam kekalahan dirinya dengan predikat pembunuh. Warisan yang aku terima adalah kemalangan. Hukuman negara dan masyarakat menggugurkan keyakinanku pada sila kelima Pancasila. Yang berbeda seperti kami sulit merasakan adilnya rasa kemanusiaan. Suatu hari seorang germo datang. Hei Nada, cantik kamu ya. Mending ikut Mami Dolar yuk ke kota. Gak usah capek-capek cari kerja. Paling banter kamu jadi pembantu. Ku balas dengan omongan lantang dari tatapanku. Penolakanku siang itu menggiring kesialan datang di malam hari. Tepat suara azan Isya berkumandang dari langgar kobong yang hendak kutuju. Si Ilham, lelaki berotot tebal, sang pengawal Mami Dolar, menghalangi jalanku di bawah rindang dedaunan bambu yang berbisik. Kancing bajunya terbuka, memperlihatkan perut kotak-kotak menyeringai, matanya memburu sesuai nama yang disematkan padanya. Ia melangkah mantap ke arahku dengan niat gelap yang terbaca jelas, bahkan tanpa telinga yang mendengar pun, seolah ku dengar lantang keinginan jiwa bejatnya. Inikah kesamaan dan keadilan dalam hidupku, bahwa air nasibku harus sama dengan umiku. Ku patah kuda-kuda. Kali ini aku tidak lari, aku tidak diam, aku tidak pasrah. Tubuhku boleh kecil, tapi aku belajar dari Abah. Belajar menolak dipijak walau dunia bisu terhadap diriku. Dia makin dekat, satu lagi. Lehernya ku dekat, kunci seperti dia hendak mengurung hidup. Kumpulkan semua amarah yang Umi pernah telan, semua jijik yang pernah ludahkan padaku, dan ku harus melakukannya. Dan sebelum sempat dia sadar, kakiku melayang. Ia pingsan. Ku nikmati rasa dari perlawanan yang menang. Rasa syukur atas perjumpaanku dengan Abah yang mengajari kami silat selama mondok di Kobong. Dunia masih diam. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak. Dan kalau kalian masih bertanya, apa istimewanya aku? Hari ini jawabannya jelas. Aku berani berbeda.
Aku tak lagi bersembunyi di balik sunyi. Apakah kita masih akan terus memeluk keseragaman dan mengubur yang tak sama dalam diam? Atau beranikah kita membuka tangan, merangkul setiap bentuk, nada dan rupa yang selama ini kau anggap lain? Bineka itu bukan hanya tulisan pada lambang. Ia adalah bisik lembut dalam dada yang berkata kita boleh berbeda tapi tetap manusia. Jadi mari kita jadi tanah yang lebih luas dari sekat, langit yang lebih lapang dari prasangka. Karena selagi kita terus menutupi diri dari yang tak biasa, kita akan terus jadi bangsa yang hanya tahu bersatu di atas seragam, bukan di atas rasa. Ayo Pemirsa, 27 Mei 2025, puluhan ribu pencari kerja pada job fair di Bekasi ricuh, berdesakan hingga perisai. Korban kehabisan oksigen saat berebut dalam antrean QR.